Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sini saya menjelaskan bagaimana menjelaskan hasil dari presentasi saya, yaitu sistem terdistribusi. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat perkembangan di sini perkembangan lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk research yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk dilakukan perhitungan yang sangat kompleks. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem operasi terdistribusi, terutama untuk mengetahui apa yang dan bagaimana cara sistem ini bekerja. Dan yang berikut, sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan proses yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui WAN atau bisa disebut wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersama, di mana proses integrasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Infrastruktur utama aplikasi sistem terdistribusi yaitu poin pertama atau A, jaringan komputer baik dalam skala lokal atau yang disebut LAN, metropolitan atau MAN, skala luas WAN maupun skala global atau internet. Dan poin kedua atau B, beragam perangkat keras dan lunak serta penggunanya yang berada dan saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Dan yang berikut, B, karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, consumption of component, pengaksesan suatu komponen sumber daya segala yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Dan yang kedua, no global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan dalam seluruh komputer perangkat yang terlibat. Dan yang ketiga, independent failures of component. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen perangkat lain tetap bekerja dengan baik. Dan yang berikut, C, tujuan sistem terdistribusi. Internet merupakan suatu bentuk jaringan global yang menggunakan komputer dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP, yaitu performance, sekumpulan proses yang menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Dan yang kedua atau poin kedua, distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh, aplikasi perbankan komersial. Dan yang ketiga, reliability, atau jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang keempat, incremental ROM. Mesin dapat
baru dapat ditambahkan jika dibutuhkan proses meningkat. Dan yang kelima, sharing data atau resolve adalah segala yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware, email, Gmail, disk printer, scanner, juga software atau berkas basis data, objek data. Terima kasih. Sampai di situ penjelasan atau presentasi saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan selamat siang.